Halo, apa kabar? Anak-anak semua, semoga dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya. Kita akan belajar lanjutan dari materi yang kemarin. Kalian sudah pernah belajar apa itu akuntansi, definisinya, konsepnya, prinsipnya ya. Nah, hari ini kita akan kembali belajar tentang sistem informasi akuntansi. Nah, apa aja yang ada dalam materi ini kita lihat bersama-sama. Nanti setelah selesai materi ini diharapkan kalian mengerti tentang pengertian informasi akuntansi. Kalian juga harus menguasai dalam merumuskan kualitas informasi akuntansi. Berikutnya kalian harus bisa mengidentifikasi kegunaan informasi untuk masing-masing pemakai. Nah, yang terakhir kalian harus bisa mengidentifikasi macam-macam bidang spesialisasi akuntansi. Berikut, apa sebenarnya sistem informasi akuntansi itu? Seperti yang kita pelajari kemarin, akuntansi merupakan suatu informasi ekonomi. Nah, sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang merubah data transaksi dalam bisnis menjadi informasi keuangan. Jadi, akuntansi memberikan informasi pada pihak pemakai. Dari mana informasi keuangan yang diberikan itu? Dari data-data transaksi bisnis. Kira-kira begitu ya. Kita lanjutkan. Siapa saja yang menggunakan sistem informasi akuntansi atau siapa saja yang membutuhkan informasi akuntansi itu? Kita bisa bagi menjadi dua, yaitu pihak intern dan ekstern. Kita lihat yang ekstern itu adalah pihak-pihak di luar pengelola suatu perusahaan, ya. Bisa pemerintah, bisa perusahaan pesaing, masyarakat luas, termasuk komisaris, owners itu di luar pengelola. Itu masuknya ekstern. Nah, sedangkan yang intern adalah pihak-pihak yang berada dalam lingkaran proses produksi atau yang mengelola perusahaan. Ya. Nah, untuk apa sih sebenarnya? Ya, kalau intern sih jelas bagaimana bisa mencapai laba yang tinggi. Kalau orang luar bisa untuk mengukur kita mau investasi atau mau menetapkan pajak, itu pihak ekstern ya. Nah, ini breakdownnya. Ekstern itu siapa saja? Bisa investor, bisa yang memberikan pinjaman, bisa pemerintah. Nah, kalau intern tadi sekali lagi manajemen pengelola di dalam organisasi perusahaan, ya. Lanjut. Nah, tujuan dari sistem informasi akuntansi itu meliputi hal-hal sebagai berikut yang mendukung. Yang pertama yang mendukung operasional produksi hari-hari setiap saat ya, di mana dilakukan operasional produksi itu membutuhkan informasi akuntansi. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Kalau sudah tahu nih usahanya ini bakal prospek kedepannya cerah, maka bagaimana kalau ditambah produksinya? Bagaimana jenis produksinya ditambah begitu? Mengambil keputusan mau apa, mau ngapain gitu ya. Yang ketiga, untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban, pelaporan keuangan ya. Pelaporan dia bertanggung jawab dalam suatu operasional perusahaan. Ini. Nah, berikutnya kualitasnya. Informasi yang disampaikan itu harus memiliki tingkat kualitas. Apa saja kualitasnya? Nah, di sini ada perbandingan antara manfaat dan biaya. Jadi biaya yang dikeluarkan
manfaatnya apa, ini harus ada perbandingannya. Dapat dimengerti, orang yang membaca tuh jelas, seperti dalam kemarin materi sebelumnya kan ada understanding ya, itu dapat dimengerti. Relevan itu berarti sesuai, relevan antara kenyataan dan catatannya, pembukuannya. Dapat dipercaya, dapat diandalkan, bukan sesuatu yang fiktif, bikinnya berdasarkan fakta yang akurat. Nilai prediksi bisa untuk mempertimbangkan ekspektasi yang akan datang. Feedback, umpan balik, supaya setiap laporan keuangan bisa memberikan masukan atau umpan balik untuk kebaikan usaha di masa yang akan datang. Tepat waktu diberikan, bukan besok-besok. Ya, maka transaksi akuntansi itu hari ini dicatat hari ini, tidak boleh ditunda. Demikian juga laporan keuangan. Informasi yang diberikan pada tahun 2010 ya akan diberikan di akhir tahun atau awal tahun berikutnya. Biasanya akan dikasih waktu, kalau di Indonesia ya, laporan keuangan itu sampai 1 April ya, 31 Maret. Jadi setelah 31 Desember tutup buku, maka ada waktu sekitar 3 bulan dalam melakukan pelaporan. Nah, bukan tahun depannya lagi baru dilaporkan, enggak boleh ya. Ini berarti bukan tepat waktu. Konsisten dapat dibandingkan. Konsisten itu terus menerus. Perbandingannya jelas. Oh, tahun lalu berapa hasilnya? Sekarang labanya berapa? Bisa dibandingkan. Materiality cukup berarti usahanya, profitnya itu bisa menutupi kewajibannya ya. Ini biasanya konsisten dan materiality ini harus berhubungan. Nah, gunanya untuk apa? Nah, tadi sudah siapa yang memakai, tujuan pemakainya apa, kualitasnya harus bagaimana. Sekarang kegunaannya buat apa? Informasi akuntansi itu untuk memperoleh informasi tentang perusahaan yang akurat, sehingga pemakai dapat mengambil keputusan yang tepat. Maksudnya, kalau ada seorang yang ingin menjadi investor suatu perusahaan, maka dia harus dapat informasi yang benar. Jadi dia bisa memutuskan, saya akan menginvestasikan modal saya atau tidak, begitu. Atau harus ke perusahaan lain. Yang kedua, sebagai alat pertanggungjawaban manajemen. Tadi pelaporan ya, bahwa operasional dalam satu periode akuntansi, yaitu 1 tahun, itu ada pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Yang ketiga, mengetahui perkembangan usaha dari tahun ke tahun tadi, membandingkan. Kemarin berapa persen profitnya, tahun ini berapa persen, gitu ya. Bisa dibandingkan untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Kegunaan secara khusus itu kita bisa klasifikasikan bahwa informasi keuangan dapat dipercaya mengenai informasi apa saja, yaitu harta, aktiva, kewajiban utang, dan modal. Jadi di satu laporannya harus mencakup berapa hartanya, berapa utangnya, berapa modalnya. Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dan aktiva bersih suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. Jadi aktivanya secara jumlah bersih ya, neto, hartanya tuh berapa setelah dikurangi kewajiban tentunya. Nah, bisa nggak itu dipakai untuk memperoleh laba? Nah, ini harus diinformasikan terutama pada investor. Memberikan informasi kepada pemakai keuangan untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Nah, ini orang pasti akan membayangkan, memperkirakan, berekspektasi
tahun depan nih masih bisa cari laba enggak perusahaannya. Memberikan informasi yang penting memberikan informasi yang penting lainnya seperti aktivitas pembiayaan dan investasi. Ada dia menanam modal enggak? Ada usaha yang lain enggak? Gitu maksudnya. Nah, ini bidang spesialisasinya. Profesi akuntansi itu bermacam-macam ya, Nak. Keuangan, manajemen, biaya, pemeriksaan, anggaran, pemerintahan, dan sebagainya. Dan ini masing-masing kalian bisa lihat di UKBM ya, detail materinya. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kalian kerjakan latihan soal dan submit ke Google Form. Cukup hari ini tentang sistem informasi akuntansi. Selamat belajar, tetap semangat, dan berdoa. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.